Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Oke, di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang Loop Tool. Pertama, saya akan tampilkan dulu Loop Tool di bagian Preference. Caranya klik Edit, kemudian klik Preferences. Kemudian di sini saya pilih Add-on dan saya mengetik di bagian Search. Kemudian kita klik Mesh Loop Tool, beri tanda centang di sana. Jangan lupa diakhiri dengan menyimpan preferences ini, Save Preferences. Kemudian klik Close. Oke, sekarang saya akan coba hapus objek ini. Saya akan membuat objek baru saja. Saya akan gunakan Plane, tekan Shift A dan pilih Plane di sini. Oke, di sini Plane ukurannya 2 meter yang saya gunakan. Kemudian saya coba scroll. Oke, saya tekan Tab untuk masuk ke Edit Mode. Dan kita lihat di sini, objek ini hanya memiliki 4 buah pertek. Saya akan menambahkan beberapa buah pertek baru di dalamnya, sehingga dapat dilakukan beberapa modifikasi menggunakan Loop Tool. Caranya, di mode Edit Mode, saya klik kanan objeknya, kemudian pilih Subdivide. Kemudian saya klik di sini, saya tambahkan mungkin 40. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan duplikat pertek yang paling ujung sehingga menjadi sebuah pertek baru di seberangnya. Caranya saya akan putar dulu sehingga saya bisa menempelkan tegak lurus, atau kita bisa beralih ke tampilan top, tekan angka 7 di keyboard ya. Kemudian saya akan drag bagian kanan ini seperti ini. Kemudian saya tekan Shift D dan tekan X. Sehingga saya bisa menduplikasi ke sebelah kanan, ke sini misalnya. Oke, sekarang coba kita putar kembali seperti ini. Dan saya coba angkat ke atas, tekan G dan Z. Sehingga si pertek ini menjadi ke atas. Sehingga posisinya menjadi lebih tinggi daripada objek yang sebelumnya. Oke, berikutnya saya akan kembali ke tampilan top dengan menekan angka 7. Karena saya akan memilih pertek yang di ujungnya kembali. Tahan Shift di keyboard. Saya memilih lagi pertek yang ada di seberangnya di sini menggunakan tombol Shift ya, menahan tombol Shift. Oke, sekarang saya akan tampilkan Loop Tool. Caranya tekan N di keyboard sehingga akan tampil tampilan baru. Nah, di sini ada tombol Edit, kita klik Edit, kemudian klik tanda segitiga yang ada di bagian Loop Tool seperti ini. Kita tekan Bridge, ya. Maka secara otomatis akan ada penampang baru yang menghubungkan dari pertek yang satu ke pertek yang lainnya. Oke, itu tentang bridge ya. Mungkin kita juga di sini bisa menambahkan loop cut dengan Ctrl R, kemudian scroll mouse ya, sehingga saya mendapatkan beberapa buah edge baru di sana. Kemudian klik seperti itu ya, atau tekan Escape ya. Oke, sekarang saya akan coba lihat, saya akan putar seperti ini, penampangnya sudah terbentuk ya untuk yang bridge tadi. Nah, sekarang saya akan menggunakan circle untuk membuat sebuah lingkaran di dalam penampang ya. Oke, sekarang saya akan coba putar seperti ini. Saya pindahkan pilihan ke face dan saya memilih beberapa buah penampang atau 4 buah penampang di sana. Saya menekan tombol Ctrl dan plus di numpad sehingga saya mendapatkan penambahan dari seleksi penampang ini. Kemudian saya klik circle. Ya, seperti ini. Maka secara otomatis akan dibuatkan sebuah circle baru di sini. Saya juga bisa melakukan beberapa buah modifikasi lanjutan, misalnya dengan extrude. Saya tekan E di keyboard, tekan Z. Saya akan drag ke atas seperti ini. Saya turunkan Z, saya turunkan misalnya seperti ini. Oke, sekarang saya hapus misalnya, tekan delete, pilihnya face di sana, saya pilih edge, saya pilih ALT di sana, klik, kemudian saya tekan F di sana, sehingga saya mendapatkan penampang baru di sana, tekan I untuk menambahkan insert ke dalamnya, kemudian tekan E, Z untuk extrude ke bawah, dan seterusnya ya. Oke, itu contoh pengembangan lanjutannya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang curve. Saya geser dulu, tahan di keyboard, shift-nya, geser ke sini.
Oke, saya pindahkan pilihan ke Vertex kembali. Saya coba tekan angka 7 agar saya dapat memilih. Saya coba geser sedikit dengan shift dan scrollnya ditahan. Kemudian saya memilih ujungnya di sini. Dan saya menambahkan penampang baru dengan extrude. E dan X ke kanan seperti ini. E, X. Oke. Kita lihat, akan coba kita putar. Nah, seperti ini. Misalnya, saya akan menggeser beberapa buah Vertex yang ada di sini. Saya coba menggunakan ini, saya ke bagian top kembali seperti ini. Saya gunakan move ya. Saya akan coba membuat random bentuk seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian saya memilih Vertex ini, kedua Vertex ini dengan shift. Kemudian saya pilih curve. Ya, maka secara otomatis si sistem akan membuatkan sebuah kurva di sana. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang flatten. Untuk flatten ini digunakan biasanya untuk mengembalikan tampilan ke tampilan yang datar. Contoh nih, saya akan coba putar. Ini misalnya saya gunakan ke atas ya. Saya kembalikan ke pilihan ini untuk mempermudah. Saya pilih Vertex, kemudian saya pilih G, Z saja. Ya, saya pilih GZ atau saya akan gunakan kemudian GZ seperti itu, GZ ya. Ya, seperti ini. Nah, saya memiliki beberapa buah tampilan dengan Vertex yang random ketinggiannya. Ini misalnya, kemudian saya ya, pilih si Vertex tadi atau saya gunakan toggle X-ray ya, seperti ini agar tidak ada objek yang terlewat pilihannya. Ya. Ya, seperti ini. Kemudian saya tekan flatten. Ya, seperti itu. Maka si objek tadi akan kembali ke semula. Seperti itu ya. Oke, berikutnya tentang G-stretch. Untuk G-stretch ini adalah untuk mengembalikan ke posisi rata ya. Bedanya dengan flatten, kalau flatten itu gunanya untuk meratakan ketinggian. Tapi kalau G-stretch gunanya untuk meratakan yang berbentuk horizontal. Contoh seperti ini. Saya akan coba pilih si objek ini, saya kembali ke angka 7 untuk tampilan menjadi top ya. Kemudian saya blok si objek ini. Ya, seperti itu. Kemudian saya pilih G-stretch. Ya, seperti itu. Sehingga si objek ini akan dikembalikan menjadi rata ya. Oke. Berikutnya, saya akan membahas tentang loft. Nah, untuk loft saya akan kembali dulu ke object mode. Kemudian saya pilih solid di sini tampilannya. Kemudian saya matikan toggle X-ray. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah circle. Ini saya geser terlebih dahulu ke X ke sebelah sana. Saya akan membuat di sebelah sini. Saya tekan Shift A. Kemudian saya pilih circle di sana sehingga akan ada sebuah circle baru di sana. Mungkin saya bisa memasukkannya 0,5 seperti ini. Kemudian objek ini saya duplikat ke atas, tahan Shift D, tekan Shift D, tekan Z, sehingga saya bisa menduplikat ke atas seperti ini. Kemudian saya juga akan duplikat lagi, tekan Shift D, tekan Z ke atas, dan saya kecilkan misalnya ya. Saya kecilkan, kemudian saya duplikat lagi, Shift D, Z ke atas, ke sini. Mungkin saya duplikat lagi, Z, dan besarkan, misalnya besarkan lagi. Kemudian Shift D kembali, Z ke atas. Ya, seperti ini. Sehingga saya telah memiliki beberapa buah objek circle di sini. Nah, objek ini kalau kita perhatikan, lihat di sebelah outliner di sini. Di sini objeknya terpisah dan ini tidak bisa diadopsi atau tidak bisa dikerjakan oleh si loop tool. Maka objek ini harus kita jadikan menjadi satu kesatuan. Caranya, kita blok saja objek si circle ini, seluruh objek circle ini. Kemudian kita tekan Ctrl J ya untuk join ya. Jadi kita lakukan join, bukan grup tapi join. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan loop cat. Caranya kita harus masuk dulu ke edit mode. Kemudian sudah tampil di sini. Kalau belum tampil mungkin harus kita klik edit, kemudian loop tool, kemudian pilih fungsi yang akan kita gunakan ya. Nah, yang akan kita gunakan sekarang adalah loop. Nah, tentunya di sini jangan lupa di sini harus dalam posisi terpilih seluruhnya.
Jika misalnya tidak terpilih, kita harus tekan A dulu, kemudian baru kita tekan fungsi yang ada di sini. Kita gunakan loop, klik loop. Ya, seperti ini. Nah, ini akan memaksa objek memiliki penampang di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, adapun di sini ada perintah loop. Loop ini digunakan untuk menyambungkan antara penampang ujung dengan penampang yang satunya lagi. Jika posisinya lurus seperti ini, hasilnya akan jadi seperti ini ya. Oke, saya tidak menggunakan itu sehingga loopnya saya matikan di sebelah sini. Kemudian saya akan bahas tentang relax. Tekan tab kembali untuk keluar dari edit mode. Kemudian saya akan fokus lagi di objek yang sebelah kanan ini. Tahan shift di keyboard, saya drag ke sebelah sini. Oke, iya. Saya klik objeknya, tekan tab untuk kembali masuk ke edit mode. Untuk memahami tentang relax, saya akan coba untuk memodifikasi objek pertek ini seperti tadi di sumbu X, seperti ini, seperti ini. Tekan C di keyboard. Saya tekan escape, kemudian pilih relax. Ya, seperti ini. Sehingga objek-objeknya akan dipaksa untuk membuat sebuah kurva, tetapi kurvanya tidak menyeluruh ya, menyesuaikan dengan lembah-lembah yang kita buat. Seperti itu. Oke, berikutnya tentang space. Saya akan gunakan G-stretch di sini. Ya, untuk meluruskan kembali. Saya akan merubah ukuran jarak dari si objek ini. Mungkin ya, ini ke sana, ini ke sini. Ya, seperti ini. Kita memiliki objek pertek yang jaraknya tidak sama. Oke, saya akan coba blok dengan C. Saya pilih dulu objek yang mau kita samakan. Misalnya seperti ini. Kemudian saya tekan escape dulu untuk keluar dari mode circle. Kemudian kita pilih space. Ya, maka secara otomatis si sistem akan menyamakan jarak setiap pertek ini menjadi sama. Ya. Itulah pembahasan tentang loop tool yang mungkin dapat membantu kita nanti dalam modeling sebuah objek. Ya. Kita akan bertemu kembali di tutorial yang lain.